Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope all of you are in good condition. Today we will continue our study in science. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang in what ways do human activities affect the environment. Nah, bagaimana sih kegiatan manusia itu bisa efeknya itu terhadap lingkungan? Apa saja sih kegiatan manusia itu? Nah, kita lihat. Di sini yang pertama, what are some ways that human activities harm the environment? Nah, di sini ada beberapa cara ya manusia itu kegiatannya bisa membuat lingkungannya itu terganggu atau merusak lingkungan. Kegiatan-kegiatan apa itu? Yang pertama ada deforestation. Deforestation itu adalah the clearing of forest atau penggundulan hutan. Nah, di sini kegiatan deforestation adalah sangat merugikan lingkungan ya, akan membahayakan lingkungan karena jika hutan digunduli tidak ada sumber udara yang bersih ya, karena di forest itu kan banyak tanaman itu kan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, apa yang terjadi jika hutan digunduli? Nah, di sini ini ada baby raccoon that loses its habitat after the forest is cleared. Ada baby raccoon untuk kehilangan tempatnya sehingga dia itu nggak tahu mau hidup di mana karena forestnya itu kan digunduli ya. Nah, di sini bawahnya juga ada lagi landslide in a housing area. Bisa juga terjadi longsor karena tanaman-tanaman yang di situ itu digunduli, tidak ada tanaman untuk menahan tanah ya, maka akan terjadi longsor. Jadi deforestation atau penggundulan hutan itu sangat membahayakan lingkungan. Nah, apalagi selain deforestation, yang kedua itu ada pollution atau polusi. Nah, di sini kegiatan manusia banyak yang bisa menimbulkan polusi ya, seperti smoke, rubbish, harmful gases and substance. Contohnya di sini ada harmful gases and smoke from factory. Contohnya ada gas-gas yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik itu sangat membuat polusi udara. Terus ada lagi harmful gases and smoke from a vehicle atau gas-gas ataupun asap yang keluar dari kendaraan, dan juga burning forest atau hutan yang dibakar atau terbakar. Nah, di sini juga akan menimbulkan asap yang bisa merusak lingkungan kita. Udaranya jadi tidak bersih. Nah, di sini ada juga polusi when the rubbish that we throw is not disposed of properly, it pollutes the land. Nah, di sini sampah-sampah yang manusia buang di pembuangan sampah, kalau misalkan tidak bisa terurai dengan baik, ini juga akan bisa membuat polusi tanah. Nah, tanahnya jadi kotor, bau, terus juga akan bisa mengundang tikus-tikus tanah ataupun serangga-serangga yang akan bisa membuat penyakit untuk manusia ya. Ada juga di sini adalah polusi yang ada di air. Nah, biasanya polusi yang ada di air ini adalah limbah-limbah yang berasal dari factory atau dari pabrik yang dibuangnya malah ke sungai-sungai. Nah, dari sungai itu nanti akan mengalir ke laut. Nah, akhirnya hewan-hewan yang ada di sana seperti ikan itu akan mati karena terkena air yang kotor itu, yang banyak bakteri dan lain sebagainya. Ini polusi di air ya. Nah, di sini juga ada ya suatu kejadian. Ini seabird covered by oil. Ini ada burung yang biasanya berada di dekat laut. Ini bulunya itu tertutup oleh oil atau minyak. Nah, kenapa? Ya, oil slick in the water of the Gulf of Mexico. Karena di sini airnya itu terkena oil juga. Ya, karena ada an explosion. Nah, ada ledakan di Gulf, itu namanya di Gulf of Mexico. Nah, ledakan itu berisi
oil atau minyak, sehingga hewan-hewan yang ada di situ pun ikut terkena minyaknya. Jadi polusi itu sangat tidak baik untuk lingkungan. Nah, jadi kegiatan manusia yang membahayakan lingkungan, yang pertama deforestation, penggundulan hutan, dan yang kedua adalah pollution atau polusi. Nah, in what ways can we care for the environment? Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap baik, seimbang, ya? Nah, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, plant trees atau menanam tanaman, ya. Terus ada juga clear up litter atau mengambil sampah-sampah yang berserakan. Terus take public transportation, kita bisa menggunakan public transportation atau alat transportasi umum ya untuk mengurangi polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadinya banyak sekali, polusinya pun makin banyak. Makanya kita pakai alat transportasi yang umum saja ya, yang sudah disediakan oleh perusahaan ataupun pemerintah gitu. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan yaitu reduce, reuse, and recycle. Nah, reduce itu maksudnya apa sih? Nah, kita di sini misalkan kita membeli benda yang kita butuhkan dan kita itu mengurangi benda yang kita inginkan. Jadi kita beli itu yang butuh aja, jangan yang kita inginkan ya. Jadi kita mengurangi benda-benda ya. Terus juga kita menggunakan benda-benda yang tidak menggunakan packaging atau tempat atau packaging itu ya. Terus disposable item and material that pollute the environment. Jadi kita gunakanlah benda-benda itu yang misalkan tidak usah dibuang gitu loh. Misalkan kita membeli makanan, ya jangan pakai plastik dari penjualnya, tapi kita bawa tempat sendiri kayak gitu ya, untuk kita masukkan makanan kita ke tempat makan tersebut gitu. Jadi kan kita tidak punya sampah untuk dibuang kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus reuse, maksudnya reuse itu apa? Nah, kita menggunakanlah ini tempat keranjang ataupun tas untuk belanja itu jangan plastik yang diberikan oleh penjualnya, tapi kita bawa sendiri dari rumah ya, yang bahannya dari kain ataupun yang lain, yang penting bukan plastik gitu ya. Jadi tempatnya itu bisa kita gunakan berkali-kali, jadi kita tidak membuang sampah plastik ke lingkungan. Terus juga kita reuse things such as old clothes and books that are still in good condition. Kita juga gunakan benda-benda yang sudah lama ya, misalkan baju udah lama ya kita pakai lagi kalau kita masih muat. Terus buku-buku kalau masih bagus ya kita jangan buang, tapi kita baca lagi, simpan di tempat yang sesuai gitu ya. Jadi nggak usah beli lagi gitu kalau masih bisa digunakan. Nah, terus recycle itu maksudnya gimana? Nah, di sini we can recycle waste by doing this. Kita bisa mensortir atau mengkelompok-kelompokkan sampah ya. Nah, di sini nanti kalau kelompok-kelompok sampahnya sudah betul, misalkan ada kotak sampah yang khusus kertas, khusus plastik, dan khusus yang benda-benda yang mudah busuk. Nah, di sini kita nanti bisa sortir. Nah, kalau sudah tersortir atau terpisah-pisah seperti ini, nanti bisa digunakan lagi untuk membuat benda lainnya. Nah, atau membuat produk baru dari sampah-sampah yang sudah dipisah-pisahkan. Jadi yang harusnya masih bisa digunakan tidak tercampur dengan sampah-sampah yang mudah busuk. Nah, nanti kan kotor kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang pertama plant trees, menanam pohon, clear up litter, membuang sampah, take public transport atau menggunakan transportasi umum, dan reduce itu mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle itu mengolah kembali ya. Bisa ya kalian lakukan karena untuk kebaikan lingkungan.